Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, ajaib dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak Shalom, Bapak Ibu yang saudara yang kasih di dalam Tuhan, baik yang ada di sini maupun di rumah atau dimanapun kita berada. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara KIS ya, setiap Kamis, dan seperti biasa sebentar kita akan mendengarkan sedikit renungan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan yang sudah menyertai, memberkati kami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh pada saat ini boleh berkumpul, walaupun mungkin di rumah masing-masing atau di tempat lain. Untuk sebentar kembali kami mau merenungkan akan firman Tuhan, dan kembali kami mohon Roh Kudus yang menolong, baik hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus yang menolong, juga semua yang akan mendengarkan, Roh Kudus juga yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh serahkan sepanjang firman Tuhan diberitakan. Sekali lagi, tolong Roh Kudus saja yang menolong dan memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Ya, renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema buktikan merahmu. Ya, ini terinspirasi, saya ingat lagi sebuah iklan di TV yang sudah lawas, sekarang sudah jarang muncul. Ya, adegannya adalah di satu bis itu, di bis itu sudah penuh, sebagian sudah berdiri. Kemudian suatu saat naik seorang ibu yang sedang hamil, ya. Kemudian karena tidak ada tempat, si ibu ini berdiri. Kemudian ada seorang pemuda berinisiatif yang sedang duduk, dia berdiri, kemudian mempersilahkan ibu yang hamil itu untuk duduk. Ya, ini satu tindakan yang baik, tentu saja satu tindakan yang perlu dihargai. Kemudian di iklan itu muncul kata-kata buktikan merahmu. Ya, ini punya makna si pemuda itu sudah membuktikan dirinya untuk peduli kepada sesamanya, terutama kepada waktu itu tentu saja kepada ibu yang sedang hamil, tentu saja harus diberi prioritas. Ya, ini yang menginspirasi saya untuk hari ini. Temanya adalah buktikan merahmu. Buktikan punya makna, berarti bukan cuma omong, tetapi ada satu tindakan nyata untuk membuktikan sesuatu. Ya, buktikan merahmu. Kalau merahmu berarti tentu saja ini bisa punya makna yang luas. Ya. Dan hari ini tentu saja karena kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau juga melihat kembali firman Tuhan, bahwa firman Tuhan juga banyak yang mengingatkan kepada kita untuk membuktikan sesuatu yang harus kita buktikan dengan tindakan yang nyata. Apa saja? Tentu saja banyak ya di dalam Alkitab. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan 3 hal saja. Ya. Yang pertama, Alkitab mengingatkan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan untuk kita buktikan pertobatanmu. Itu yang pertama. Saya mau baca ayatnya di dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Bapak Ibu kalau bisa buka Alkitab, tentu saja mari ya, sama-sama membuka dan kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ia itu adalah Yohanes Pembaptis, ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Ada juga datang pemungut cukai untuk dibaptis." Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ya, jadi yang pertama itu adalah kita diingatkan untuk membuktikan pertobatan kita dengan tindakan yang nyata. Tadi dikatakan, hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatan. Pertobatan tentu saja diawali dengan kata-kata, ya tentu saja
Ada pengakuan bahwa saya orang berdosa, kita mengaku kepada Tuhan, saya orang berdosa, mengakui di hadapan Tuhan dengan kata-kata. Tapi tidak cukup sampai di sana, dan hari ini kita diingatkan untuk menindaklanjuti dengan bukti, yaitu dengan sikap dan perbuatan kita. Ya. Tadi dinyatakan ada beberapa contoh. Di ayat 11, orang banyak bertanya apa yang harus diperbuat. Ya, secara singkat itu kita diingatkan untuk berbagi kepada yang lain, memberi kepada yang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain, belajar. Kalau kita sudah bertobat, mengakui selama ini kita mungkin tidak peduli kepada orang lain, dan mulailah untuk peduli. Kemudian ada pemungut cukai juga bertanya apa yang harus saya lakukan, dan Yohanes Pembaptis mengingatkan untuk tidak menagih lebih dari yang seharusnya. Jadi semua ada aturan, harus ikut aturan. Rupanya ada kebiasaan buruk para pemungut cukai, itu memungut lebih dari yang seharusnya. Ya, ini bisa dibilang pungli ya. Dengan kata lain, ada sedikit memeras kepada orang yang ditagih pajaknya. Nah, ini terkenal waktu itu para pemungut cukai itu banyak dibenci ya oleh orang-orang Yahudi, karena ya salah satunya sikapnya, sifatnya yang boleh dikatakan jahat. Nah, kalau sudah bertobat tentu saja harus ada perubahan, jangan menagih lebih, tadi diingatkan. Kemudian ada prajurit juga bertanya, apa yang harus saya berbuat? Jangan merampas, jangan memeras. Nah, ini ada kebiasaan buruk juga rupanya para prajurit pada saat itu, pada masa itu, dan sekarang juga mungkin banyak ya yang suka memeras. Ya, seperti preman begitu, ya, memeras orang, minta duit, ya. Ya, banyak kejadian di tengah kita juga. Ini kebiasaan buruk para prajurit, ya, melanggar hukum tentu saja. Dan kalau ada yang melakukan itu, diingatkan untuk tidak melakukan lagi. Itu sebagai bukti pertobatan. Ya, buang kebiasaan buruk, kebiasaan yang melanggar hukum. Itu harus mulai ditinggalkan sebagai bukti daripada pertobatan. Nah, salah satu yang kita tahu cerita yang cukup terkenal adalah Zakheus. Juga dia bukan sekedar pemungut cukai, tetapi kepala pemungut cukai. Ya, terkenal, dibenci oleh orang banyak sehingga disebut orang berdosa. Ya, tetapi kita tahu ceritanya di Lukas 19 bagaimana ini salah satu contoh dari pertobatan Zakheus. Setelah bertobat, terima Yesus, ada perubahan. Ya, sehingga dia katakan apa yang dia pernah rampas, dia mau kembalikan semuanya itu. Ya, ini ada satu tindakan pertobatan yang nyata. Itu yang diingatkan hari ini adalah kalau kita memang sungguh bertobat, ya, bukan sekedar omong, diharapkan buktikan pertobatan kita dengan tindakan yang nyata. Ya. Saudara, saya pernah ya beberapa kali yang lalu sebelum pandemi itu melayani di penjara, dan seringkali saya mendengar cerita bagaimana orang yang masuk penjara itu tentu saja karena melanggar hukum, ya. Puji Tuhan, di penjara itu karena ada kesempatan untuk beribadah, berkumpul, membahas firman Tuhan, sehingga ada pertobatan di sana, ya. Tetapi dari pertobatan mereka, bertobat di penjara, ada yang kemudian keluar, itu benar-benar bertobat, aktif di gereja, melayani, bahkan ada juga yang menjadi hamba Tuhan. Ya, ini pertobatan yang terbukti, ya, pertobatan yang memang dibuktikan. Tetapi ada juga yang setelah bertobat di penjara, keluar penjara, ya, melakukan lagi kesalahan yang sama, kemudian harus kembali ke penjara dan bolak-balik ke penjara ini. Nah, ini yang tentu saja tidak diharapkan, ya. Kalau kita sungguh bertobat, buktikan pertobatanmu dengan tindakan
yang nyata, ya. Berusaha belajar untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Yang kedua, itu kita diingatkan juga, kalau tadi yang pertama buktikan pertobatanmu, yang kedua adalah buktikan imanmu. Ternyata iman juga perlu dibuktikan, ya. Kita diingatkan di dalam oleh Yakobus, ya, saya akan bacakan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Cukup panjang tetapi saya coba bacakan, ya. Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya mungkin cukup sekian pembacaannya. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ini Yakobus sangat mengingatkan, karena mungkin Yakobus banyak melihat fakta. Ada orang yang mengatakan, saya percaya Tuhan, saya percaya Allah, tetapi perilakunya tidak menggambarkan imannya. Ya, tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kepada firman-Nya. Ya, padahal kalau mengaku percaya kepada Tuhan, Yakobus punya keyakinan. Harusnya orang yang percaya kepada Tuhan itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan imannya. Dan salah satu contoh tadi disebut adalah Abraham ya. Abraham cukup terkenal karena ketaatannya kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 7, karena iman Abraham taat. Ya, di sana dikatakan karena iman Abraham taat ketika diperintahkan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat yang belum tahu. Tempat yang akan ditujunya itu seperti apa, Abraham tidak diberitahu. Dan ini satu hal yang berat sebenarnya ya, meninggalkan kampung halaman yang sudah jelas-jelas mungkin Abraham merasa nyaman, tetapi harus pergi ke tempat yang belum jelas. Pergi kemana? Belum jelas. Tetapi Abraham taat. Ini yang cukup terkenal. Dan kemudian kejadian berikut yang luar biasa, ketaatan Abraham adalah ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya, anak perjanjian yang harus dipersembahkan. Ya, Abraham juga dalam hal ini taat. Nah, ini kelebihan Abraham yang membuat Abraham cukup terkenal dengan sebutan bapa orang beriman. Dan Yakobus mengingatkan dari cerita Abraham ini untuk melihat bahwa Abraham bukan sekadar percaya, tetapi dia membuktikan kepercayaannya itu dengan tindakan, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan.
Ya itu bukan berarti Abraham itu tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Kita tahu ceritanya sekedar yang mengingat bahwa supaya kita melihat bahwa Abraham juga sama seperti kita, manusia biasa. Kalau tahu ceritanya, Abraham juga punya kekurangan, punya kelemahan. Ya ketika dijanjikan bahwa keturunannya itu melalui Sarah, ya. Tapi kita tahu kemudian mereka, Sarah dan Abraham ini menunggu lama-lama, ternyata Sarah itu dinyatakan mandul sampai usianya sudah tua, dan Sarah menjadi tidak sabar, akhirnya menyuruh Abraham untuk mengambil hambanya yaitu Hagar untuk dijadikan istrinya atau gundik oleh Abraham supaya akhirnya punya anak. Di sini menunjukkan kekurangan Sarah, ya, tidak sabar. Tetapi Abraham juga kemudian mengikuti apa yang diminta oleh Sarah. Nah, ini salah satu kesalahan kalau kita mau melihat kelemahan. Ini kelemahan Abraham juga yang tidak sabar, ya. Ini tanpa sadar itu melanggar sebenarnya, menunjukkan seperti ketidakpercayaan kepada janji Tuhan. Ini kelemahan Abraham. Dan di cerita lain ada juga Abraham pernah berbohong dan sebagainya, ya. Jadi kita melihat bahwa Abraham itu juga sama seperti kita, ya, punya kelemahan, punya kekurangan. Tetapi kelebihan yang perlu dicontoh adalah bagaimana Abraham dalam hal tertentu yang seperti saya bilang tadi, diperintah untuk pergi ke tempat yang belum ditetapkan, tetap Abraham taat. Diminta untuk mempersembahkan Ishak, Abraham taat. Nah, ini yang perlu diteladani. Kita juga punya banyak kekurangan, tetapi ada hal-hal yang penting kita boleh menunjukkan iman kita. Dengan apa? Dengan taat kepada perintah Tuhan, kepada firman-firman Tuhan, ya. Contoh sederhana dalam kehidupan kita, kalau ditanya apa sih perintah Tuhan kepada kita? Ya banyak, ya. Kalau yang belum dibaptis diminta untuk percaya kemudian dibaptis, ya. Setelah dibaptis kita diminta untuk selalu berdoa, diminta untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian kita diminta untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Itu di Ibrani, ya. Ya, salah satunya kita dampak dari pandemi ini adalah kita terbiasa dengan online, ya. Jadi ada beberapa yang sudah nyaman online dan merasa enggan untuk ibadah bersama melalui onsite. Nah, ini hari ini didorong, kita diingatkan kalau sudah onsite ibadah bersama, ini salah satu firman Tuhan adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu beberapa perintah Tuhan yang boleh dikatakan sederhana, yang tentu saja kita bisa lakukan sebagai bukti iman kita kepada Tuhan, termasuk juga melayani di gereja, seperti anak-anak muda di sini melayani Tuhan, ya. Ini jadikan sebagai bukti bahwa saya percaya kepada Tuhan. Buktikan dengan beribadah bersama, melayani bersama, dan banyak hal yang lain. Dan kalau semakin meningkat, pergi memberitakan Injil. Ya, mungkin itu lebih ketaatan yang lebih tinggi, ya. Tapi minimal sekali lagi yang sederhana ini buktikan. Mari belajar untuk taat sebagai bukti iman kita kepada Tuhan, karena iman itu perlu dibuktikan seperti Yakobus ingatkan kepada kita, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita diingatkan juga untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, ya. Ya, sebelumnya ada sedikit ilustrasi dulu. Saya masih kalau kita mengikuti pemberkatan di gereja itu, ya, salah satunya kita sering mendengar pesan dari majelis itu, membacakan buat pasangan itu beberapa pesan, dan salah satunya yang saya masih ingat untuk menjaga kerukunan rumah tangga adalah katakan kepada pasanganmu minimal sehari sekali, katakan I love you. Minimal sehari sekali, ya.
Setiap kali saya mendengar itu dalam hati saya tersenyum. Boro-boro setiap hari. Kayaknya sebulan sekali juga enggak gitu loh. Saya mengatakan I love you kepada istri saya, ya. Tapi maksud pesan dari majelis itu tentu saja untuk mengingatkan bahwa mengasihi itu perlu diucapkan. Ada betulnya, ya, perlu diucapkan. Tetapi ada yang lebih penting menurut saya ini, ya. Ada hal yang lebih penting adalah melalui tindakan kita. Bahwa saya mengasihi pasangan saya bukan sekedar ngomong I love you. Ya, mungkin kalau setiap hari saya pikir ini lebay ya setiap. Tapi ada juga yang melakukan itu. Nah, bagus. Tetapi kalau ada suami yang rajin mengatakan I love you kepada istrinya, mungkin setiap hari. Tetapi di kesempatan lain dia menyatakan I love you juga kepada wanita lain. Selingkuh. Nah, tentu saja kata-katanya ini gombal, ya, tidak ada maknanya. Jadi di sini diingatkan ada hal yang lebih penting, bahwa kasih, yaitu cinta itu bukan sekedar ngomong, tetapi perlu tindakan yang nyata, ya. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, kita tahu ceritanya bagaimana suatu saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Tentu saja Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya. Kalau Tuhan bertanya kepada kita juga memang kita perlu jawab. Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku mengasihi engkau, Tuhan. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ, kemudian Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kembali kita melihat bahwa bukan sekedar iya Tuhan saya mengasihi, tetapi Tuhan ingin supaya kita membuktikan itu dengan berbuat sesuatu. Kepada Petrus dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Kalau mungkin diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gembalakan domba-dombaku. Itu apa sih? Ya, menggembalakan keluarga kita. Kalau saya sudah punya anak, menggembalakan anak, menggembalakan cucu kita mungkin, ya. Atau kalau guru-guru sekolah minggu itu menggembalakan anak-anak sekolah minggu, ya bersyukur guru sekolah minggu diberi kesempatan untuk menggembalakan anak-anak, dan lakukan itu sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ngomong, bukan sekedar nyanyi, tetapi buktikan. Mereka, anak-anak itu adalah domba-domba Tuhan yang perlu digembalakan. Ya. Kemudian domba itu bisa juga adalah jemaat yang dipercayakan kepada kita. Mungkin bagi para gembala, ya, atau koordinator pos, ya, diberi kepercayaan untuk menggembalakan jemaat. Nah, ini perlu kita lakukan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku, Yesus katakan. Jadi bukan sekedar ngomong, harus dibuktikan. Kita harus melakukan sesuatu. Dan di ayat lain dikatakan, Yohanes 21 ayat 15 mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Jadi ada perkataan dan ada tindakan yang nyata. Kembali itu ada ketaatan kepada Tuhan. Dan juga kasih kepada sesama, ya. Di dalam 1 Yohanes 3, saya akan bacakan 1 Yohanes 3 ayatnya yang 16 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 berkata demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan
dan dalam kebenaran. Nah, ini jelas sekali ayat ini mengingatkan, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, tindakan yang nyata. Seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Seperti yang Allah sudah lakukan. Karena begitu mengasihi dunia ini, mengasihi kita, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal buat kita. Ada tindakan nyata dari kasih Allah, dan itu perlu dicontoh oleh kita untuk juga mengasihi sesama kita. Itu bukan cuma dengan omongan, tetapi dengan tindakan yang nyata. Ya. Di dalam Injil Lukas ada perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati, ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 kita tahu ceritanya bagaimana ada seseorang yang dirampok, bukan sekedar dirampok harta bendanya tetapi juga dipukul, dianiaya sehingga dia benar-benar tidak berdaya, ya. Ini menggambarkan Tuhan Yesus mau menggambarkan bagaimana keberadaan orang ini memang perlu ditolong, gitu ya. Kemudian lewat seorang imam, ya kalau sekarang mungkin pendeta, ya hamba Tuhan, tetapi cuma lewat, cuma melihat kemudian lewat, tidak berbuat apa-apa. Kemudian ada seorang Lewi, di terjemahan lain itu Lewi itu adalah petugas bait Allah atau aktivis gereja mungkin sekarang, ya, aktif di gereja. Dia juga tidak berbuat apa-apa, ya. Tapi kemudian lewat seorang Samaria, itu non Yahudi, ya, dianggap orang Samaria itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau mungkin non Kristen sekarang, ya. Tetapi justru Yesus memberi perumpamaan ini, justru orang Samaria yang dianggap orang yang tidak bertuhan, gitu ya. Justru orang Samaria ini ya justru yang menolong, yang tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga menolong orang yang dirampok, orang yang memang perlu ditolong ini. Sehingga bukan saja ditolong untuk membalut luka-lukanya, membawanya ke penginapan, kemudian juga dia mengeluarkan uang dari uangnya pribadi. Sungguh-sungguh benar-benar menolong orang yang benar-benar sedang kesusahan ini dengan segala apa yang dia lakukan, yang dia bisa lakukan, ya. Dan ini tentu saja Tuhan Yesus gambarkan untuk mengingatkan, khususnya pada saat itu kepada orang Farisi yang bertanya, mengenai mengasihi Tuhan dan sesama. Sehingga di akhir Yesus katakan, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Kasih itu perlu bukti, perlu dinyatakan. Buktikan kasihmu. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi itu beberapa hal hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita buktikan. Kalau kita sudah katakanlah sudah bertobat, sudah percaya Tuhan Yesus, kemudian kita juga mau mengasihi Tuhan dan sesama, itu diharapkan bukan cuma omong, bukan cuma di dalam hati, bukan sekedar menyanyi, ya. Kalau menyanyi itu gampang, ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, ya. Tetapi kembali diingatkan, tunjukkan pertobatanmu, tunjukkan imanmu dengan tindakan yang nyata, ya. 3 hal ini diharapkan kita yang sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, dan mau mengasihi Tuhan dan mau mengasihi sesama. Mari buktikan dengan tindakan yang nyata. Kiranya Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Kita memang penuh kekurangan, ya, tetapi kita terus berdoa supaya Tuhan memberi kemampuan bagi kita untuk bisa membuktikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami semua yang sudah bertobat, yang sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga kami yang mau mengasihi Tuhan, kami diingatkan untuk
boleh membuktikan itu, membuktikan pertobatan kami, membuktikan iman kami dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama melalui tindakan-tindakan yang nyata. Tolong kami memang penuh kekurangan, penuh kelemahan, tapi Tuhan terus yang sudah mengingatkan kami pada hari ini untuk membuktikan pertobatan kami, iman kami, kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Tuhan tolong beri kemampuan kepada kami untuk bisa membuktikannya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua, memberkati yang sudah terlibat dalam pelayanan untuk acara ini. Tuhan memberkati semuanya, untuk anak-anak muda yang sudah terlibat dalam acara ini, diberkati oleh Tuhan, dan semua juga yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan, bahkan diberkati semua yang sudah mengikuti acara ini. Tuhan juga yang memberkati. Kalau ada di antara kami pada saat ini juga sedang ada pergumulan, apapun itu, pergumulan karena sakit penyakit, karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, Tuhan, kami hanya memandang kepada Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan nyatakan, Tuhan beri kekuatan kepada kami yang sedang dalam kesulitan, dalam pergumulan. Dan pada saatnya kami mohon Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan boleh dinyatakan kepada kami sehingga kami boleh terlepas dari segala persoalan yang tengah kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, memberkati terus GKP Shalom dari Bapak Gembala, Ibu, anak cucu mantu, semua majelis, semua pengurus, semua pelayan dari GKP Shalom ini juga semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua jemaatmu dari sekolah minggu, remaja, teen, kaum wanita, kaum pria, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, dan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh mengikuti acara KIS ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan yang sudah campur tangan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami dimanapun kami berada, setiap pergumulan kami, Tuhan yang terus campur tangan dalam hidup kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.